Hai sahabat pencinta sejarah dan geopolitik, jumpa lagi di channel kesayangan kita. Kali ini kita menelusuri semenanjung Iberia, wilayah paling barat Eropa di negara Spanyol dan Portugis sebelum kedatangan Islam. Tonton terus video ini sampai habis, jangan di skip, karena kita akan menemukan fakta menarik yang tidak pernah diajarkan dalam pelajaran sejarah dan tidak pernah diberitakan media mainstream. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang video berikutnya. Di ujung barat Eropa terbentang sebuah semenanjung yang kelak menjadi panggung peradaban besar, Iberia. Ketika Romawi melemah, datanglah bangsa dari utara. Sekelompok bangsa pengembara dari timur terusir oleh gelombang Han, lalu menjarah kota Roma. Mereka adalah bangsa Goth. Meski berubah menjadi sebuah negara, jejak barbarian mereka tidak hilang. Di ujung barat Eropa terbentang sebuah semenanjung yang kelak menjadi panggung peradaban besar, Iberia. Tanah yang kaya, subur, sekaligus keras oleh pegunungan dan laut yang mengelilinginya. Disinilah kisah jatuh bangun peradaban tercatat. Dari kemegahan Romawi, ke kelamnya penindasan bangsa barbar, hingga fajar baru bersama Islam. Setelah penaklukan Romawi, penduduk Iberia bertransformasi menjadi apa yang kita kenal sebagai Hispano-Roman. Mereka bukan lagi sekedar suku-suku terpisah, melainkan masyarakat yang hidup dengan hukum, literasi, dan budaya tinggi. Kota-kota seperti Tarraco dan Cordoba dipenuhi forum, amfiteater, dan sekolah. Bahasa Latin menjadi bahasa resmi, namun bercampur dengan lidah lokal, melahirkan akar dari bahasa Spanyol modern. Hukum Romawi tertulis, sastra, filsafat, dan administrasi membuat mereka dikenal sebagai bangsa yang santun dan beradab. Dalam rumah-rumahnya, mosaik berwarna menghiasi lantai, menandakan kemewahan sekaligus kecintaan pada seni. Di tengah kemajuan itu, Iberia menjadi salah satu provinsi terkaya Romawi, sebuah tanah yang hidup dengan keteraturan, disiplin, dan harmoni sosial. Bayangkan sebuah negeri di ujung barat Eropa, semenanjung Iberia, sebuah tanah kaya penuh jejak Romawi, jalan-jalan batu, kota-kota megah, gereja-gereja tua, dan masyarakat yang terbiasa dengan hukum serta literasi. Inilah warisan Hispano-Roman, penduduk asli yang pernah berada di bawah naungan Kekaisaran Romawi. Namun, ketenangan itu tidak abadi. Ketika Romawi melemah, datanglah bangsa dari utara. Sekelompok bangsa pengembara dari timur terusir oleh gelombang Han, lalu menjarah kota Roma. Mereka adalah bangsa Goth. Kelompok yang menetap di barat dikenal sebagai Visigoth, sementara di timur disebut Ostrogoth. Visigoth akhirnya bergerak ke Hispania, semenanjung Iberia. Di sana mereka mendirikan kerajaan dengan pusat di Toledo. Meski berubah menjadi sebuah negara, jejak barbarian mereka tidak hilang. Visigoth menempatkan diri sebagai penguasa, sementara mayoritas penduduk Hispano-Roman
diperlakukan sebagai kelas bawahan, bahkan diperbudak. Lebih parah lagi, setelah memeluk Katolik, penguasa Visigoth menindas komunitas Yahudi dan juga aliran Kristen yang berbeda sekte. Represi, pajak berat, dan ketidakadilan membuat rakyat biasa mulai jenuh dengan kerajaan yang seharusnya melindungi mereka. Bangsa barbar yang dahulu pengembara kini mendirikan kerajaan di tanah Iberia. Mereka keras, kasar, dan minim tradisi literasi. Meski berkuasa, mereka tidak pernah sepenuhnya menyatu dengan penduduk asli. Terdorong oleh ancaman bangsa Hun dari stepa Asia, mereka menyeberangi sungai-sungai besar, menembus benteng Romawi, hingga akhirnya mencapai Iberia. Kaum Visigoth tidak membawa literasi, tidak membawa hukum tertulis. Mereka adalah bangsa penakluk yang hidup dari perang dan rampasan. Tahun demi tahun, Hispano-Roman yang dahulu bebas kini jatuh dalam penindasan dan perbudakan. Perbedaan budaya menjadi jurang yang dalam. Bangsa Hispano-Roman yang santun, pandai baca tulis, dan berakar pada hukum, kini diperintah oleh bangsa yang kasar, keras, dan asing. Raja-raja Visigoth termasuk Roderick memerintah dengan otoritas brutal. Tanah-tanah dikuasai, pajak ditarik, rakyat dipaksa tunduk. Kaum elit Visigoth hidup di atas penderitaan Hispano-Roman yang kian terpinggirkan. Di bawah bayang-bayang kekuasaan barbar, Iberia kehilangan cahaya kemegahannya. Peradaban yang dulu bercahaya meredup dalam kegelapan. Bagi rakyat Hispano-Roman, kekuasaan Visigoth terasa seperti belenggu. Mereka dipandang rendah, sering diperas pajak, bahkan diperlakukan sebagai rakyat kelas 2. Lebih parah lagi, kebebasan beragama pun ditekan. Kaum Yahudi dikejar, dipaksa pindah keyakinan. Bahkan sesama umat Kristen pun saling mencurigai siapa yang tidak sejalan dengan gereja resmi akan dicap sesat. Bayangkan sebuah negara kaya budaya, namun hidup dalam penindasan. Di atas singgasana raja-raja Visigoth hidup mewah, sementara rakyat kecil menanggung beban. Disinilah kontras itu terasa tajam. Warisan Romawi yang halus dan beradab dipaksa tunduk oleh bangsa barbar yang keras dan represif. Dan di balik semua ketidakadilan ini, rakyat mulai bertanya, sampai kapan keadaan ini bertahan? Di tengah kekuasaan yang rapuh, istana Visigoth dipenuhi intrik. Raja Roderick naik tahta dengan cara yang diperdebatkan. Sebagian bangsawan menganggapnya penguasa sah, namun yang lain melihatnya sebagai perebut kekuasaan. Namun, sejarah tidak pernah berhenti bergerak. Pada awal abad ke-8, pertikaian internal di tubuh kerajaan Visigoth membuka celah besar. Sang Raja Roderick menghadapi pemberontakan dari bangsawan yang kecewa. Di balik layar muncul seorang tokoh bernama Count Julian. Gubernur Ceuta adalah salah satu bangsawan Visigoth yang merasa dikhianati oleh Raja Roderick. Rasa sakit hatinya dalam karena keluarganya dipermalukan di istana. Dengan penuh amarah,
ia mencari sekutu dan pandangannya jatuh ke seberang selat, ke dunia Islam yang baru saja berjaya di Afrika Utara. Julian pun mengirim pesan, "Datanglah, bebaskan kami dari tirani Roderick, rakyat sudah muak." Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan informasi tentang video berikutnya. Jika Anda memiliki ide tentang sejarah atau geopolitik untuk kita diskusikan, sampaikan pendapat Anda di kolom komentar.